Halo, nama gue Stella, gue in charge untuk proyek Brilliantpreneur 2021. Brilliantpreneur itu sendiri itu dia virtual exhibition yang kita butuh titik-titik kamera 360 yang banyak banget, jadi seolah-olah kita bisa jalan-jalan di event itu, gitu. Job desk gue di proyek ini itu gue lebih fokus ke interiornya, misalnya bikin kamera, nyeting mood, material, nyusun produk, sama nge-merge sama environment eksteriornya gitu. Karena proyek ini mirip sama yang tahun lalu, sama sih bisa dibilang, cuma beda lokasinya. Untuk tahun ini gue awalnya ngerasa nggak sesusah tahun lalu karena udah tahu workflow-nya bakal seperti apa, gue harus ngapain dulu gitu-gitu udah kebayang. Dan untungnya juga gue kerja bareng sama tim yang tahun lalu ngerjain juga, namanya Arin, tapi dia lagi jauh jadi nggak bisa ngomong langsung, jadi gue mewakili dia juga hari ini gitu. Tapi tahun ini bedanya itu ada interior ada eksterior. Kalau tahun lalu kan interior doang, jadi itu hal baru yang ternyata yang gue kira bakal fine-fine aja, bakal lancar-lancarnya, ternyata banyak ada juga masalahnya gitu, masalah barunya gitu. Tapi untungnya sih kebantu sama Adri ya. Terus kesulitan lainnya, bukan kesulitan sih, lebih ke apa ya, job desk-nya lumayan banyak karena kan produknya tuh banyak banget, ratusan yang udah dibikin sama tim kita juga, namanya Jihad. Nah itu tuh gue sama Arin itu harus nyusun satu persatu sesuai spot yang udah ditentuin. Nah itu tuh cukup apa ya, lo tuh harus teliti, nggak boleh salah karena itu bakal ngaruh ke semuanya gitu. Kesulitan lain juga menurut gue di proyek yang tahun ini itu timeline-nya cukup mepet, dan untuk bikin semua scene dengan total itu tuh di 147 kamera itu tuh cukup apa ya, cukup tricky karena kan semua 360 gitu kan. Dengan waktu yang cukup singkat ini tuh kita nggak bisa ngecek detail di semua scene-nya gitu loh. Kayak misalnya di scene ini udah oke, ternyata di scene lainnya masih ada yang aneh kayak gitu. Itu tuh yang kita sering banget miss untuk ngecek, dan baru ketahuan di akhir. Jadinya sampai sampai akhir pun masih ada revisi-revisi. Tapi again 147 kamera gitu untuk dalam waktu sesingkat ini, menurut gue ini proyek yang keren banget sih gitu. Dan untuk experience-nya sendiri, ngerjain proyek ini cukup seru karena meskipun kurang lebih job desk-nya sama, ngatur-ngatur material, mood gitu-gitu, tapi lebih fun aja, beda gitu, lebih seru sih dibanding bikin animasi atau bikin still image yang udah biasa kita bikin kayak gitu sih. Ya udah sih, udah gitu aja. Dadah. Halo, nama gue Adri Kusuma, gue 3D artist di Kun-Kun Visual. Untuk di project Brilliantpreneur ini saya berkontribusi bikin peta 3D ya. Jadi di proyek ini kan kita kerja ada beberapa orang ya, ada Stella, Arin, Jihad sama gua. Jadi karena proyek ini berprogres terus, jadi gimana caranya gue bikin 3D file yang gampang buat direvisi. Jadi semisal nanti mau dilanjutin sama siapa sih proyeknya, nah dia nggak bingung. Kayak contohnya bikin material buat satu pulau itu, gimana caranya si material satu pulau itu tuh tinggal kasarnya tinggal pick terus di apply ke objek yang baru. Kalau misalnya ternyata si pulau itu ada revisi bentuknya atau revisi dari geometri pulaunya gitu-gitu deh. Sama kan ini kita bikin peta ya, jadi temanya itu cukup unik sih. Jadi si peta ini tuh harus nunjukin beberapa spot terkenal gitulah di Indonesia. Salah satu contohnya ada pantai di Belitung, ada Borobudur, terus ada Danau Toba, terus ada Raja Ampat. Nah jadi gimana caranya si satu gambar render pulau ini tuh bisa mewakili ke semua tempat tadi. Nah itu sih sebenarnya yang jadi tantangannya sih, gimana caranya semuanya dapat di satu gambar dan orang tuh tahu kalau ini tuh Raja Ampat, ini tuh Belitung, ini tuh
Danau Toba gitu. Nah itu sih yang bikin susahnya sih. Jadi harus bisa bikin modeling atau ngekomposisiin kalau ini tuh Belitung banget. Nah ini tuh Borobudur banget gitu sih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jad Maulana Ramdan. Di sini saya in charge di project Brilliant Planner sebagai 3D modeler. Project ini tuh ini ya, dia VR 360 gitu, still image. Tapi view-nya banyak ya. Jadi nanti dia bisa walkthrough gitu per satu image-nya, nge-switch gitu. Terus di 360 ini tuh dia nge-showcase produk ya. Nah, si produknya tuh banyak banget kan tuh, ada hampir 500 objek gitu. Kalau dihitung-hitung segitu kira-kira. Nah, untuk si modelnya tuh kan banyak banget nih. Nah itu tuh saya ngerjainnya tuh ini ya, nggak sendirian sebenarnya. Ya basically sebenarnya sendirian, cuman dibantu sama komputer gitu. Jadi dibantunya teknisnya kayak gimana. Jadi untuk ngemodelingnya sendiri tuh basically nggak terlalu detail ya. Jadi ngambil dari gambar yang ada, terus bikin low poly model aja gitu. Terus untuk si teksturnya sendiri itu cuman projection mapping doang, kayak lihat projection view ya udah gitu. Yang penting dapat teksturnya aja gitu sama bentukannya, nggak usah kayak harus detail gimana banget gitu. Nah itu jadi untuk yang nge-modeling itu tuh emang yang modeling yang manual gitu. Jadi nggak bisa di scan. Nah sebenarnya untuk di gambarnya sendiri dari kliennya tuh udah disediain ya gambar 360, cuman dari 500 objek itu tuh nggak bisa di scan semuanya. Jadi ada ada yang bisa di scan, ada yang enggak gitu. Nah untuk yang nggak bisa di scan-nya tuh tadi modelingnya manual. Nah untuk yang bisa di scan itu pun harus di touch up lagi, karena kan dari resolusi yang dari si klien tuh kan dia gede banget tuh, hampir resolusinya tuh mencapai 6K gitu, 6K-an gitu. Jadi itu besar banget dan bakal ngelamain proses di scan-nya sendiri. Nah jadi untuk biar cepat nge-scan-nya, jadi itu harus kayak batch di crop-cropin tuh gitu. Nah caranya nge-cropinnya sendiri tuh itu saya ngegunain ini ya, video editor. Nah namanya Adobe Premiere gitu. Jadi itu kayak image sequence, pokoknya itu anggaplah ada 40 turntable foto, terus diimport aja ke situ. Nah terus di crop tuh kayak ya 1000 kali 1000 aja gitu. Jadi ada 40 image yang asalnya dari 40 image itu 6K semua, jadi cuman 1K kayak gitu. Nah jadi itu lumayan ya effortnya. Jadi bayangin kayak semua objek tuh harus dicobain di crop-cropin dulu di di Premiere. Nah kalau udah beres baru di scan tuh. Nah untuk nge-scan-nya sendiri tuh ini ya, untung di software scan-nya itu ada yang namanya tuh batch process gitu. Jadi kita tinggal ngeprogram kayak dia tuh awal-awal harus tahap apa dulu. Nah kita tinggal di program tuh, misalnya kan kita nge-stitching dulu gambar, terus dia nge-build si mesh-nya gitu. Jangan itu tuh secara otomatis gitu. Karena kan kita juga punya banyak PC gitu, punya render farm juga. Nah, jadi si render farm-nya kan biasa kalau render farm kita untuk ini ya, untuk nge-render image. Nah, di sini kita dialih gunakan jadi nge-modeling gitu. Jadi si farm itu tuh dialih fungsi jadi modeler gitu, yang asalnya dia nge-render jadi nge-model gitu. Nah jadi ada 10 PC gitu. Nah itu dia kerja terus-terusan untuk nge-modeling si image yang udah dibenerin tadi gitu. Nah kan dari seluruh gambar yang udah di scan itu tuh kan nggak semuanya bagus. Nah itu tuh udah di scan, misalnya itu udah hampir kayak semingguan gitu nge-scan doang gitu, karena kan ini ya nggak full day harus nge-scan, karena kan farmnya juga kan butuh nge-render juga. Jadi kayak mungkin sehari itu mungkin bisa 5 jam aja gitu, jadi nggak bisa full gitu. Nah
Jadi untuk total nge-scan-nya sendiri ada hampir semingguan gitu. Itu nggak full ya, seminggu tuh. Nah jadi untuk ngeceknya tuh mungkin ada hampir kayak 1 hari. 1 hari itu buat ngecek doang ini model yang benar dan yang enggak. Jadi itu tuh fungsinya buat kita nanti modeling manualnya gitu. Kita kan udah ngepilih-pilihin objek mana yang jelek dari si scan yang udah dimodel sama si komputer tadi. Nah kita pilih-pilihin mana yang jeleknya. Nah ternyata yang jeleknya tuh banyak juga gitu, yang nggak bisa di scan gitu. Terutama ini ya bagian yang emang rada kompleks gitu. Karena kan sebenarnya image yang dari klien sendiri cuman backgroundnya tuh putih gitu. Nah itu tuh rada effort juga gitu ternyata kalau studio lighting kalau buat di scan. Jadi tadi kan dipilih-pilih tuh model yang jeleknya dari scanan. Nah kita listin tuh kayak ini model yang mana. Nah ternyata kan model yang di scan dari komputer tadi tuh nggak seluruhnya 500 objek itu ini kan bisa di scan gitu. Enggak ternyata. Karena ada objek yang emang simple banget gitu. Kayak contohnya kayak dus makanan kayak gitu kan itu dia ini ya modular gitu ya sama semua. Kita ya udah misalnya dus ya kotak ya udah jadi kita cuman nyomot base makanan yang produk yang bentukannya kotak. Nah kita tinggal ganti-ganti aja teksturnya gitu. Nah kalau itu kan ini ya gampang lah gitu karena simple kan objeknya bentukannya. Nah kalau yang repot tuh kalau emang yang bener-bener custom gitu. Jadi yang contohnya aksesoris gitu. Aksesoris itu kan macam-macam, setiap produk nggak ada yang sama kan, karena toh produknya juga beda-beda gitu. Nah itu tuh yang PR, jadi itu tuh harus modeling manual gitu. Nah untuk modeling manualnya biar cepet gimana? Nah untuk biar cepet tuh ada yang ya emang cuman bener-bener kayak misalnya tas gitu, bentukannya cube gitu. Ya udah kita misalnya bentukannya base-nya kotak gitu. Cuman kan ya tas kan gitu ya. Maksudnya tapi bentukannya kotak. Nah kita kasih kalau di Max tuh namanya ya kasih turbo smooth aja gitu. Nah, nanti kayak gitu. Nah terus udah kayak gitu kita wrap aja gitu. Sisanya kayak misalnya kayak kalau ada tali-talinya ya udah kita bikin aja gitu. Tapi nggak usah kayak harus perfect banget mirip. Yang penting tuh bentukan dari teksturnya tuh terbentuk gitu jadi jadi model 3D gitu. Nggak harus kayak sletingnya kelihatan kayak gitu, nggak usah gitu. Kan udah dibantu sama teksturnya yang udah kita wrap tadi. Nah gitu-gitu. Nah bayangin itu modeling kayak gitu tuh ada hampir kayak 200 objek gitu. 200 objek yang model aksesoris, 100 objek yang model ini ya modular gitu, yang emang kotak basically produk makanan kayak gitulah, kemasan. Nah sisanya untung kebantu sama si model scan tadi gitu. Jadi ya duet lah sama komputer gitu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk sharing kali ini. Bye-bye.